Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, baik. Ya, alhamdulillah ya. Kita Kabar Ibu sehat. keadaan baik. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar di tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-1 tentang pekerjaan orang tuaku. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dulu ya. Ya, Ibu minta Mas Duri yang memimpinnya. Silakan Mas Duri. Ya Bu, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Mas Duri. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah ini sudah pada hadir semua ya? Di ini. Sudah Bu. Ya Bu. Ya, alhamdulillah ya, sudah. Baik. Pindahkan slide. Pindahkan slide berikutnya kok nggak bisa ya Pak? Di PowerPoint-nya ada panah-panahnya enggak Bu? Ke bawah itu. Tidak panasnya ya Pak? Enggak ada. Pakai kursor Bu. Ditarik pakai kursor bisa enggak? Nggak bisa. Gimana ini? Itu di PowerPoint-nya ada Bu, itu panahnya Bu. Yang bawah itu Bu, kecil. Kursornya bisa ke situ enggak Bu? Diklik Bu. Nggak bisa loh Pak. Tapi kursornya ada di layar. Ada. Itu Ini bisa bisa Bu. pindah nggak? Bisa. Bisa Bu. Sudah bisa? Bu. Ya. Ya Bu. Bisa. Nah ini Bu, yang kedua slide-nya udah Bu. Ini saya malah terlempar. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita menyanyi dulu lagu nasional ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Baik Bu. Bu Guru yang memimpin ya. Lagunya Garuda Pancasila. Sudah tahu lagu Garuda Pancasila? Sudah Bu. Ya. Tahu Bu. Oke. Ya, kita sama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Garuda
terima kasih ya anak-anak. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian menyimak tayangan video dongeng tentang tupai dan ikan gabus. Kemudian kalian mampu menceritakan kembali dongeng dengan cermat. Yang kedua, kalian mampu menuliskan unsur-unsur cerita secara rinci. Yang ketiga, kalian mampu menuliskan jenis-jenis perbedaan terkait sosial budaya di wilayahnya yang benar. Yang keempat, kalian dapat mengkomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya secara tepat. Yang kelima, kalian mengamati gambar yang Bu Guru tayangkan. Kemudian kalian mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, yang keenam, kalian mengamati gambar, kemudian menuliskan contoh kegiatan upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Baik, anak-anak, bisa nggak diam dulu sebentar? Udah kita nggak kelihatan. Suara cempreng. Udah kitanya nggak kelihatan, Bu. Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Masih tidak kelihatan adanya? udah kitanya. Ibunya nggak kelihatan. Ibunya nggak kelihatan, Bu. Oh iya, maaf ya, maaf. Ya, Bu. Ya, sekarang siapa pendongeng itu? Ayo, siapa pendongeng itu? Siapa yang bisa menjawab? Mas Aceh bisa menjawab. Halo? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Saya nggak tahu, Bu. Jawab, ayo. Ya, Bu. Gimana, Bu? Yang suka membacakan dongeng, Bu. Ya? Apa? Yang suka membacakan dongeng, bukan, Bu? Oh, iya. Ada, Bu. Ibu saya, Bu. Ya, dongeng termasuk pekerjaan ya. Ya, bukan. Halo. Ya, apa, Bu? Ya, dongeng itu termasuk pekerjaan atau bukan? Belum tahu, Bu. Ya, Bisa, Bu. Bisa. kalau Sama Bu Nur, kita aman. Sama Mbak A. oh, guru juga ya? Iya. Ya, baik. Nah,
Di sini Ibu akan menayangkan sebuah dongeng tentang kisah persahabatan si tupai dan ikan gabus. Kita saksikan dulu bersama ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada zaman-zaman dan tupai persahabatan mereka yang kuat itu dan mereka jalin dan sangat lama dan dengan ya apabila salah satu sahabat mereka sedang jalan kesalahan mereka saling kembali itulah persahabatan kita terjadi selama bertahun-tahun. Suatu hari si ikan gabus pun jatuh sakit. Kondisi badannya sungguh sangat memprihatinkan. Si ikan gabus sangat terlihat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Si tupai pun dengan menemani sahabatnya itu yang sedang sakit bagus. Aku akan menemani sampai kau sembuh wahai sahabat. Ucap si tupai kepada kita. Terima kasih sahabat. Memang baik bahwa ikan gabus dengan nada yang kau harus agar kau bisa tupai agar ikan gabus mau makan karena dari tadi ikan tidak mau makan. Tetap si ikan gabus menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin makan. Rasanya ya enak. Jauh-jauhan sambil wapan tupai. Apakah baiknya makan yang lain? Penting kau mau makan. Katakanlah sahabat. Aku akan memberikan tawaran kepada ikan. Benarkah wahai sahabat? Kau mau mencarikan aku akan mencarikannya. Yang penting kau mau makan agar kau cepat sembuh dan kita bisa bermain lagi. Dengan riang-riang. Tupai, aku hanya ingin makan jika makananku hati ikan ini. Ucap si ikan gabus. Mendengar permintaan si ikan tupai pun kaget. Benar, tupai menyadari sangat suka sebenarnya. Ikan ini sangat makan besar dan dia di laut yang lepas. Akan tetapi si tupai sudah terlanjur menyambut permintaan dari sahabatnya itu. Baiklah, aku akan berusaha mendapatkannya untuk jawab si tupai. Si tupai pikir keras bisa mendapatkan hati hiu dan pada akhirnya si tupai pun mendapatkan ikan untuk memenuhi keinginan dari sahabat baiknya itu. Si tupai pun mulai meloncat dari atas pohon lainnya melakukan ide rencananya hingga dia tiba di satu pohon kelapa dengan batang yang mencolok ke arah laut. Dalam aksinya si tupai pun mulai menunggangi buah biji kelapa sangat hati-hati. Dia mengeluarkannya lah air dari dalam kelapa itu dan dia dalam biji kelapa dan dalam kelapa ia bisa menggeroti buah kelapa untuk mengisi perut dengan cara itu akan bertahan hidup di lautan lepas. Pikir si tupai. Lama buah kelapa yang dimasuki si tupai pun terlepas dari tangkainya dan terjatuh ke laut. Terlihat ombak di laut itu sangat besar sehingga tidak lama kemudian buah kelapa itu sudah sampai di tengah laut lepas. Tiba-tiba seekor ikan hiu besar datang dan menelan biji kelapa itu. Ketika si tupai sudah berada di dalam perut ikan hiu itu, si tupai mulai mengikuti hati si ikan hiu. Si ikan hiu pun menggeleng
melempar sampai ke pesisir pantai. Sesampainya di pantai, tak lama kemudian ikan hiu ketemu mati karena kehabisan kekuatannya. Kemudian dengan senang hati, si tupai akhirnya bisa membawa hati ikan hiu untuk diberikan kepada sahabatnya si ikan gabus. Gabus, ini hati ikan hiu permintaan. Aku bawakan untukmu gabus, cepatlah kau makan sahabatmu. Kata si tupai pada si ikan gabus. Si ikan gabus pun dengan sukacita menerimanya, memakannya. Kejadian menakjubkan pun terjadi setelah si ikan gabus memakan hati ikan hiu itu. Si ikan gabus menjadi sembuh total. Ia meloncat-loncat dengan gembiranya. Tupai sahabatku, terima kasih oh sahabatku, terima kasih. Dan sekarang aku sudah sembuh tupai, seru si ikan gabus dengan gembira. Mendengar itu si tupai ikut turut senang, dan si ikan gabus pun berkata kepada si tupai, tupai, jika kau di kemudian hari mendapatkan untuk pertolongan, silahkan katakan tupai. Kata ikan gabus kepada tupai, dan mereka pun bersahabat dalam hikmah dan penuh dengan kedamaian. Selesai hikmah dan kisah ini adalah apabila kita sudah menjadi kepada seorang Islam yang tepati pun berat rintangan akan dihadapi. Ya. Bagaimana anak-anak ceritanya? Seru apa tidak? Seru, Bu. Seru apa tidak? Kalian suka apa tidak? Suka, Bu. Suka, Bu. Lanjut ya. Nah, berdasarkan cerita tadi, di sini ada unsur cerita. Nah, yang pertama, judulnya apa? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Judulnya cerita tadi apa? Cerita dongeng tadi? Tupai dan ikan gabus, bukan, Bu? Ya, bagus. Bagus, sip. Tupai dan ikan gabus. Nah, kemudian tokohnya. Yo, tokohnya siapa aja? Ada di dalam cerita dongeng tersebut. Iya Bu, ikan gabus sama tupai. Iya, ada ikan tupai, paus. ada ikan gabus, dan ada ikan Paus. ikan paus ya, ikan hiu. Oh, ikan hiu, iya Bu, ikan hiu. Iya, ikan hiu. Ya, kemudian sifat tokohnya. Bagaimana sifat tokohnya kalau tupai itu? Suka menolong, Bu. Suka menolong dan tanpa pamrih. Ya, kalau ikan gabus apa sifatnya? Sabar, Bu. Ya, sabar. Nah, Ah, kemudian tempatnya di mana itu kejadiannya? air. Di air, Bu. Di air. Di sungai, Bu. Di mana? Sungai, Bu. Di tepi pantai Kalimantan Barat, ya Kalimantan Barat, Di Bu. tepi pantai Kalimantan Barat. Kemudian awal ceritanya bagaimana tadi? Nanti ini Bu, itu si tupainya Gabusnya lesu. lihat Ikan gabusnya lesu, Bu. Ya, kemudian apa? Ikan gabus sakit, ya kan? Kemudian dia tidak mau makan. Terus tupainya menolongnya untuk mencarikan makanan, dan dia menginginkan apa? Hati ikan hiu. Nah, itu cerita awalnya. Kemudian cerita akhirnya apa? Ikan gabusnya sehat kembali, Bu. Ya, tupai berhasil mendapatkan hati ikan hiu, dan ikan gabus bisa kembali sehat setelah memakannya. Nah, sekarang pesan moralnya apa yang kita dapat dari cerita dongeng ini?
Suka pesan moral? menolong. Suka menolong, Bu. Ya, Menolong, Bu. ya, menolong terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan. Pintar semua murid Ibu kelas 4 ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Bagaimana pendapatnya? Pendapat kalian bagaimana? Senang, Bu. Senang, Bu. Ya. Terus apalagi? Ceritanya bagus atau tidak? Bagus. Ya. Bagus, Bu. Ya. Kemudian hal baik apa yang bisa cari dari cerita tersebut? Hal baik apa? Harus saling menolong, Bu. Ya, kita harus saling menolong terhadap sesama. Ya, baik. Nah, tahukah kamu dalam bercerita pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu? Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ya. Nah, di sini ada. Tahukah kalian dalam bercerita pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Kemudian wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Untuk lebih lanjut tahu tentang pekerjaan pengrajin kayu, ya, simak cerita Beno. Nah, di sini ada cerita Beno tentang pekerjaan ayahku adalah seorang pengrajin kayu, ya. Nah, dari cerita Beno, produk apa saja yang dihasilkan ayah Beno? Produk apa saja? Meja dan kursi, ya, meja dan kursi. Ya, pekerjaan ayah Beno menghasilkan barang-barang yang terbuat dari kayu. Ya, kayu adalah sumber daya alam yang digunakan untuk membuat banyak perabotan rumah tangga. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbaharui? Ayo, dari mana kayu itu berasal? Hutan, Bu. Ya, dari hutan. Ya, bagus sekali. Nah, kemudian ini ada proses pembuatan pengolahan apa? Meja dan kursi. Yang pertama apa? Dimulai dari apa? Menebang kayu. Dan kemudian pohon tersebut ditebang menggunakan mesin gergaji. Nah, kemudian pada kegiatan penebangan pohon harus diperhatikan juga kelestarian hutan, ya kan? Ya, apa yang dilakukan dengan cara melestarikan hutan itu? Yang pertama, memilih pohon yang berumur tua dulu. Ya, kemudian diiringi dengan penanaman pohon kembali, ya. Nah, kayu yang telah dipotong tadi diangkut menggunakan apa? Mobil. Pengrajin kayu. Nah, di tempat inilah kayu diangkut ke pengrajin kayu. Kemudian kayu dibelah menjadi beberapa bagian. Ada kayu yang dibuat papan, ada juga kayu yang dibuat balon. Ya. Kemudian pengrajin kayu membeli kebutuhan, misalnya ayo Mas Duri, tolong perhatikan sebentar ya. Jangan bicara sendiri ya. Minta waktunya ya. Maaf, Bu. Ya, terima kasih. Silakan. Sebentar aja guru menyampaikan materi ini ya. Nah, kita lanjut. Kemudian meja yang sudah berbentuk dihaluskan dan dicat. Kemudian pengrajin kayu membawa hasil pekerjaan ke toko
mebel. Nah, di toko mebel inilah pembeli membeli hasil pekerjaan pengrajin kayu. Nah, inilah proses pembuatan meja dan kursi dari pengrajin kayu sampai ke tempat pembeli. Membutuhkan proses yang sangat panjang ya. Ya. Kayu yang sangat bermanfaat untuk manusia berasal dari hutan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestariannya. Kita dapat menjaga kelestarian hutan dengan cara apa? Yang pertama, memilih pohon yang sudah tua. Sudah tua, Bu. Nah, yang kedua, tidak Memanfaatkan secara berlebihan. Ya, yang ketiga apa? Menanam kembali hutan. pohon. Reboisasi, Bu. Nah, sekarang perhatikan penampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini ya. Nih, warna hitam menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Nih, perhatikan peta Kalimantan. Berkurangnya hutan Kalimantan tahun 1950 sampai 2005 dan proyeksi terhadap tahun 2020 ya. Sudah kalian perhatikan? Sudah? Sudah, Bu. Sangat bisa? Ya. Nah, di sini. Menurutmu bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Nah, nanti diskusikan hasilnya dengan teman kalian. Ya, nanti Bu Guru akan mengirimkan LKPD yang ada di WA Group ya. Nanti kalian bisa mengunduhnya di situ. Nah, sekarang bertanya, apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Apa yang akan terjadi? Banjir. Ya, selain banjir apa? Panas, Bu. Iya, keringan, Bu. Iya. Kemudian apa? Hutannya gundul, Bu. Kepunahan hewan, ya kan, yang ada di dalam hutan. Ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan jika kelestarian itu? Apa yang harus kita lakukan? Lakukan reboisasi, Bu. Ya, melakukan reboisasi, melaksanakan sistem tebang pilih, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Ya, pintar semua anak-anakku ya. Lanjut. Nah, di sini Guru punya peta Kalimantan yang masih berwarna putih ya. Nah, di sini kalian nanti mewarnai peta menunjukkan masih adanya pohon di hutan ya. Kemudian warnai peta sesuai perkiraanmu kondisi hutan di Kalimantan pada tahun 2030 ya. Kalau warna hijau itu misalnya pada tahun 2030 nanti rata-rata separuh hijau semua. Nah, itu ya. Kalau misalnya perkiraan kalian nanti tahun 2070 banyak yang warna putih, berarti disesuaikan dengan apanya? Kondisi hutan dan warnanya. Ya. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini apa ya? Yang pertama, kalian dapat menemukan Unsur cerita pada dongeng. Kemudian apa lagi? menyebutkan pekerjaan di lingkungan sekitar, menjaga kelestarian hutan,
Ya, menjaga kelestarian hutan. Baik. Nah, sebelum kita tutup pelajaran ini, guru mau merefleksi dulu. Yang pertama, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Tentang apa? Dongeng, Bu. Konsep dongeng, Bu. Terus itu apa lagi? Tentang kelestarian hutan. Iya. Nah, kemudian apa yang kamu pelajaran hari ini? Orang tak ngomong kitab ya. Dongeng, Bu. Mendengarkan dongeng. Sangat sekali ya dengan Apa? dongeng, ya. Karena ceritanya apa? Menarik sekali. Ya, iya atau Ya, tidak? Bu. Iya. Iya, Bu. Ya, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Apa yang belum kalian pahami? Tidak ada, Bu. Sudah tidak paham, bisa Bu. ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, berarti murid ibu pintar semua. Selama ini belajar di rumah ya. Ya, semoga kedepannya ini ya, anak-anakku. Ya, baik. Nah, pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Besok kita akan lanjutkan kembali. Nah, silahkan kepada Mbak Rusmiati, Mbak menutup kita pelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan Mbak Rusmiati, pimpin. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang, Bu. Terima kasih semuanya ya, jaga kesehatan badan, jaga kebersihan lingkungan. Ingat 3M. Ya anak-anak, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.